Bahan-bahan yang saya gunakan ada 2 buah wortel, kemudian 3 siung bawang merah, dan 3 siung bawang putih. Selanjutnya, semua bahan ini diparut menggunakan parutan keju. Bisa juga dipotong kecil atau dipotong dadu sesuai dengan selera ya. Saya parut seperti ini supaya nanti hasilnya lebih halus. Untuk bawang putih dan bawang merahnya juga saya parut seperti ini. Kalaupun ingin dengan cara diulek atau di blender ataupun di chopper bisa juga ya. Oke, semua bahan ini sudah selesai diparut. Selanjutnya, tambahkan bahan berikutnya ada 5 potong tahu putih. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu ayam bubuk, setengah sendok teh lada bubuk. Tambahkan juga 5 sendok makan tepung maizena, supaya konsistensinya lebih padat, tidak gampang pecah atau berhamburan saat digoreng ataupun direbus. Selanjutnya, lumatkan tahu putih. Bisa dengan cara diremas seperti ini, atau menggunakan food chopper juga bisa ya. Lumatkan tahu sampai benar-benar halus, kemudian campurkan semua bahan dengan tahu, dengan cara diremas juga seperti ini. Semua bahan yang sudah dihaluskan tadi harus benar-benar menyatu dengan tahu ya. Setelah halus dan lumat seperti ini dan bahannya sudah tercampur juga, selanjutnya kita akan tambahkan bahan berikutnya. Ada 3 butir telur ayam, pecahkan masing-masing telur dan tambahkan ke dalam adonan tahu. Kemudian aduk semua bahan hingga tercampur dan menyatu. Selain dengan cara diremas seperti ini, teman-teman bisa menggunakan alat lainnya ya, seperti sendok, spatula, atau alat apapun yang teman-teman miliki yang bisa memudahkan teman-teman untuk mengaduk semua bahan ini ya. Pastikan hasilnya benar-benar tercampur dan menyatu. Oke, menurut saya ini sudah cukup tercampur ya. Kita sisihkan dulu. Lanjut, siapkan bahan berikutnya. Saya juga akan tambahkan 5 batang bawang daun seperti ini. Iris tipis bawang daunnya. Jika sudah selesai diiris, selanjutnya bawang daun ini tambahkan ke dalam adonan telur dan tahu. Saya juga akan menambahkan 3 buah sosis rasa ayam. Iris tipis sosis sesuai dengan selera, bisa seperti ini, ataupun dipotong dadu juga bisa ya. Jika sudah selesai diiris, tambahkan irisan sosis ini ke dalam adonan tahu dan telur bersama dengan irisan bawang daun tadi. Kemudian aduk kembali semua bahan hingga tercampur. Tidak perlu diremas lagi ya, cukup diaduk menggunakan sendok makan ataupun spatula. Jika semua bahan sudah tercampur ke dalam adonan, selanjutnya adonan tahu dan telur ini masukkan ke dalam wadah plastik atau cetakan apa saja yang teman-teman gunakan. Untuk kali ini saya menggunakan wadah plastik ice kristal seperti ini. Satu resep tahu telur tadi menjadi 3 bungkus seperti ini. Selanjutnya, rebus adonan tahu telur ini, masukkan ke dalam panci berisi air yang cukup. Selain direbus, bisa juga dikukus. Kalau menggunakan cetakan, tentu baiknya dikukus saja ya. Kalau menggunakan plastik es kristal seperti ini, bisa direbus, bisa juga dikukus. Tutup panci, kemudian rebus selama kurang lebih 45 menit. Dan setelah 45 menit, buka tutup pancinya, matikan api kompor, dan diamkan beberapa saat hingga uap panasnya keluar ya. Jika uap panasnya sudah tidak ada, angkat dan tiriskan tahu telur. Kemudian diamkan hingga benar-benar dingin dan set. Setelah dingin dan benar-benar set, tahu telur ini sudah bisa dikonsumsi ya. Seperti ini bisa langsung dijadikan lauk atau diolah lagi seperti digoreng atau untuk campuran membuat sup juga enak ya. Untuk campuran mie goreng juga oke. Nah, selanjutnya tahu telur ini akan saya simpan di dalam kulkas, tapi bukan di freezernya. Dan ini dia, setelah 2 hari di dalam kulkas, tahu telur ini masih padat, tidak basi. Sisa 2 bungkus, yang 1 bungkusnya sudah saya olah sebelumnya. Sekarang saya akan coba goreng tahu telur ini. Siapkan talenan. Kemudian potong tahu telur sesuai selera. Saya potong seperti ini saja.
Olahan tahu telur ini teksturnya terlihat lebih halus dan konsistensinya juga lebih padat ya. Bisa kita lihat seperti ini. Selanjutnya, potongan tahu telur ini akan saya goreng. Ini saya goreng 1 bungkus ya. Masih sisa 1 bungkus akan saya simpan lagi di dalam kulkas untuk saya olah hari berikutnya. Panaskan minyak goreng dalam wajan dengan menggunakan api sedang. Setelah panas minyaknya, goreng potongan tahu telur. Kita goreng potongan tahu telurnya sampai warnanya sedikit berubah menjadi kecoklatan, tapi tidak sampai gosong ya. Sebenarnya, tanpa digoreng pun, olahan tahu telur ini sudah sangat enak, sudah bisa langsung dikonsumsi untuk dijadikan lauk seperti ini. Tapi untuk rasa yang lebih berbeda, teman-teman bisa membuat olahan lainnya seperti digoreng atau dibuat sup. Atau untuk bahan campuran membuat mie goreng juga enak banget loh teman-teman. Untuk bahan tambahan membuat sup juga gampang banget. Caranya cukup dipotong-potong dadu saja seperti ini. Wortel juga saya potong-potong. Yang pertama ini saya masukkan wortelnya, tunggu sampai benar-benar mendidih dan matang wortelnya. Kemudian masukkan irisan olahan tahu telur ini ya. Tambahkan bumbu dapur, garam, lada bubuk, dan penyedap rasa. Bisa menggunakan kaldu ayam bubuk. Dan masukkan bahan-bahan lainnya seperti bawang goreng, kemudian daun sop dan daun seledri. Membuat sup sesimpel ini rasanya sudah enak, segar banget. Apalagi ada tambahan olahan tahu telur yang rasanya gurih, gak kalah enaknya dengan bakso ataupun sosis. Beneran ini supnya rasanya segar, enak banget, teman-teman coba ya. Oke teman-teman, selamat mencoba membuat olahan tahu telur yang lagi viral ini. Cara membuatnya sangat mudah dan bahan-bahannya juga mudah didapatkan. Sampai di sini, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video Soft Kitchen. Jika teman-teman suka, silahkan klik like, komen, dan share video Soft Kitchen. Untuk notifikasi video terbaru, silahkan klik subscribe dan lonceng notifikasinya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya, insya Allah. Bye. Assalamualaikum.